Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali di sini bersama saya Dendi Kurniawan di kuliah online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Tekom. Kuliahnya menyenangkan. Oke teman-teman semua, untuk pertemuan hari ini kita telah memasuki pertemuan yang kelima di dalam mata kuliah keamanan jaringan komputer, dan di sini kita akan membahas mengenai network threat ataupun ancaman jaringan. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dalam video ini ya, jangan lupa untuk presensi di Syakat seperti biasa di pertemuan yang kelima ya, dan jangan lupa untuk memberikan review yang terbaik untuk saya. Nah, nggak usah panjang lebar karena di sini materinya cukup banyak sekali. Di sini ada 46 slide ya, termasuk judul. Ya, kita langsung mulai. Apa itu ancaman jaringan? Kalau kita melihat dari judul topik yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai ancaman jaringan ya. Dan di sini tujuannya adalah untuk menjelaskan berbagai jenis ancaman dan juga serangan yang ada di dalam komputer tentunya ya teman-teman ya. Nah, ada siapa yang menyerang jaringan? Ya, ini judul topiknya. Tujuannya adalah jelaskan bagaimana ancaman jaringan itu dapat berkembang. Ya, jadi ancaman-ancaman ini tidak hanya monoton. Ya, dari waktu ke waktu dia pasti berevolusi. Pasti dia mengalami perubahan dan semakin jahat tentunya. Terus juga ada alat aktor ancaman. Jelaskan berbagai jenis alat serangan yang digunakan oleh aktor ancaman. Jadi ketika kita diancam istilahnya ya, itu pasti seseorang tersebut bisa menggunakan suatu alat atau tools ya, bisa berupa software ataupun juga berupa hardware. Nah, inilah yang kita harus waspadai juga dan perlu kita ketahui ya, karena di sini kita membahas mengenai keamanan ya. Jadi ada beberapa aspek nanti ataupun ada beberapa software yang saat ini itu sudah sangat marak sekali, yang beredar, yang tersebar, dan bahkan bisa diakses oleh siapa saja ya, bahkan newbie, bahkan anak SMP, SMA pun juga bisa menggunakannya ketika dia memiliki keahlian khusus dan mau mempelajari dan juga tidak mau menyerah ya, pantang menyerah. Oke, kemudian juga ada malware, perangkat lunak perusak. Ini juga sudah kita bahas juga ya, kita nanti skip aja. Terus serangan jaringan umum seperti pengintaian, kemudian juga akses ya. Jadi teman-teman nanti janganlah gunakan username atau password ya yang sangat default ataupun yang sangat mudah untuk ditebak oleh orang lain ya. Dan juga serangan jaringan, denial of service seperti buffer overflow dan juga evasion configuration ya, kesalahan dalam konfigurasi pun juga bisa diselundupi oleh hacker ya, diserang nantinya. Baik, siapa yang menyerang jaringan? Nah, untuk memahami keamanan jaringan penting untuk memahami istilah ancaman, kerentanan, dan juga permukaan serangan dan eksploitasi dan risiko. Ya, ada 4 cara untuk mengelola risiko di sini ya. Coba kita lihat di sini risk management strategi ya. Dimana di sini yang pertama ada penerimaan risiko atau risk acceptance. Ini terjadi ketika biaya opsi manajemen risiko lebih besar daripada biaya risiko itu sendiri. Dan risiko diterima dan tidak ada tindakan yang diambil. Jadi istilahnya kayak misalkan kejahatan di dalam perbankan ya, misalkan saldo setiap nasabah itu berkurang 1000 gitu ya misalkan. Nah, pasti ada beberapa nasabah yang tidak sadar jika saldonya itu berkurang 1000 rupiah ya. Atau ada juga yang sadar, loh saldoku kok hilang atau tiba-tiba kok berkurang 1000, kemana ini? Mereka sadar, tapi mereka nggak mau untuk mengurusnya ya. Nggak mau, kenapa ya? Karena untuk biaya untuk mengurusnya itu pun juga
melebihi 1.000 ya, kita datang ke sana sudah meluangkan waktu, kemudian kita bayar parkirnya aja sudah 2.000 ya kalau di tempat saya. Ada juga yang 1.000 sih ya. Untuk transportnya juga ya. Nah, jadi hilangnya 1.000 itu tidak berarti ya nggak mau mengurus ya, kecuali kalau hilangnya itu sampai puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu. Nah, itu pasti dipertanyakan. Nah, yang kedua ada penghindaran resiko. Ini berarti menghindari dampak risiko dengan menghilangkan aktivitas atau perangkat yang menimbulkan resiko. Ya, contohnya dengan meniadakan suatu aktivitas untuk menghindari resiko ya. Manfaat apapun yang mungkin diperoleh dari aktivitas tersebut juga akan hilang. Nah, jadi kita tidak bisa menikmati fitur-fitur yang ada di situ karena kita hindari memang sengaja. Biasanya kalau mau mendownload itu kita biasa diarahkan ke link-link yang nggak jelas itu ya. Mau download A nanti masuknya ke B, C, D, malah kita downloadnya X nanti. Ya, nah itu juga rentan juga terhadap virus ya. Tapi kalau kita tidak mengikutinya, ya kita nggak bisa download ya. Nah, terus yang ketiga ada pengurangan resiko. Nah, ini ada yang dikurangi. Kalau tadi menghindari, yang kedua itu memang benar-benar menghindari, kita tidak melakukan. Tapi yang ketiga ini adalah mengurangi dari resiko yang akan kita peroleh ini ya. Mengurangi dampak risiko atau mengurangi dampak risiko dengan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko. Ini strategi untuk meringankan risiko yang paling umum digunakan. Jadi kita tetap bisa ke sana, kita bisa mendownloadnya, tapi kita bisa untuk mengurangi dampak yang kita akan terima nantinya. Ya. Dan yang terakhir ada transfer risiko. Beberapa atau semua risiko dialihkan ke pihak ketiga yang bersedia seperti perusahaan asuransi. Nah, di sini ya. Jadi nggak mau rugi ini ya. Misalkan nggak mau kenapa-napa ini. Wah, ini pasang atau ikuti asuransi aja lah ya. Seperti asuransi kesehatan, asuransi ketenaga kerjaan ya. Dan juga yang ya. Ya, macam seperti itu ya. Jadi kita bisa meminta pihak yang ketiga seperti itu. Nah, coba kita lihat yang selanjutnya adalah ada hacker dan juga threat actor. Nah, seperti yang kita ketahui ya, hacker ini semacam istilah atau suatu istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan aktor ancaman. Jadi istilah hacker ini mewakili berbagai macam arti sebenarnya. Kalau kita lihat hacker ini atau orang awam melihat ya, hacker ini adalah orang yang jahat. Ya, orang jahat ini hacker. Nah, padahal seorang programmer pintar itu juga bisa disebut sebagai hacker ya. Seorang programmer pintar yang mampu mengembangkan program baru dan mengkodekan perubahan pada program yang ada untuk membuatnya lebih efisien. Dia mengubah program yang sudah ada, kemudian menciptakan ataupun mengubahnya agar lebih sederhana, lebih efisien. Itu juga disebut sebagai hacker. Ada istilah lain di sini adalah seorang profesional jaringan yang menggunakan keterampilan pemrograman yang canggih untuk memastikan bahwa jaringan tidak rentan terhadap serangan. Ini baik malahan orang ini. Dia mencoba untuk melihat, mengetahui apakah ada celah keamanan di dalam jaringan instansi A ini. Dia mencoba untuk membobolnya. Memang sengaja dia, ya. Dia sengaja untuk membobolnya. Dia ingin mengetahui apakah ada celah untuk dilewati, ya. Terus seseorang yang mencoba mendapatkan akses tidak sah ke perangkat internet. Ini yang bisa dikatakan jahat ya. Dia istilahnya kayak ingin mengetahui orang lain gitu lah ya. Jadi dia ingin masuk sebagai akun orang lain ya dengan cara paksa ini. Nah, ini biasanya ditemukan, dia bisa menemukan password dan username itu di dalam session dan juga cookies. Ya, jadi teman-teman hati-hati ya ketika menggunakan komputer umum di warnet atau di kantor lah ya, yang bisa digunakan oleh beberapa orang. Jangan sampai Anda lupa untuk mengelout ya, atau sering-sering menggunakan beberapa akun di dalam komputer tersebut.
Nah, karena nanti sessionnya itu akan terbaca. Ya, sessionnya itu kalau teman-teman lupa nggak logout, itu akan terbaca. Oh, ini passwordnya ini username-nya. Sehingga nanti orang lain bisa mengetahui password dan juga username teman-teman. Dan biasanya orang Indonesia itu, ya, kalau ketemu satu, wah ini Pak orang ini menggunakan username A, password B. Pasti media sosial yang lain juga menggunakan username dan password yang sama. Ya, Anda juga saya yakin adalah beberapa atau bahkan hampir 80% menggunakan username dan password yang sama untuk beberapa akun sosial medianya. Ya, ya kan? Benar kan? Nah, itu hati-hati juga ya sebenarnya ya. Iya Pak, karena untuk mempermudah untuk mengingatnya. Iya benar juga. Ya. Tapi ya semakin enak kitanya, ya maka rentan ke dalam jahatannya itu semakin gede juga ya. Oke, pengertian yang lain, seseorang yang menjalankan program untuk mencegah atau memperlambat akses jaringan ke banyak pengguna atau merusak atau bahkan menghancurkan data di server. Nah, ini yang benar-benar jahat ya. Jadi, hacker itu tak selamanya jahat, ada yang baik juga ya. Oke, kemudian sejak peretasan dimulai, ya pertama kali itu tahun 1960-an dengan telepon phishing atau phishing, ya, itu telah berkembang untuk memasukkan banyak jenis pelaku ancaman seperti script kids. Ini muncul tahun 90-an ya. Mereka itu remaja yang mengancam, dia itu berpengalaman ya, yang menjalankan script, kemudian juga software, hardware atau alat dan eksploitasi yang ada untuk menyebabkan kerugian. Tapi biasanya bukan untuk mencari keuntungan. Ya, memang dia itu memiliki waktu yang luang. Ya, anak-anak remaja itu kan biasanya waktunya banyak. Jadi dia tuh ingin merusak. Dia tidak disuruh, dia tidak ada bayarannya. Dia tidak minta tebusan, tapi memang dia suka merusak. Ya, dia ingin mencoba ilmunya istilahnya ya. Ilmu saya itu sampai mana? Ya, script cage. Kemudian ada juga vulnerability broker. Ya. Ini peretasan topi abu-abu yang mencoba menemukan eksploitasi dan melaporkan ke vendor, terkadang untuk mendapatkan hadiah atau imbalan. Nah, ini tujuannya baik kalau ini. Jadi misalkan instansi A memiliki website, terus kita mencoba untuk membobol website tersebut melalui jalur A, jalur B, jalur C, jalur X, dicoba satu persatu. Ketika kita menemukan jalur yang terbuka, misalkan jalur X, kita laporkan ke dalam vendornya. Pak, ini loh, saya bisa memasuki jaringan Bapak dengan menggunakan jalur X. Nah, nanti si vendor ini akan membayar kita. Oh ya, terima kasih sekali. Ya, langsung baru si vendornya ini nanti akan memberikan keamanan yang menutup lubang keamanan yang ada di jalur X itu. Ya, memberikan keamanan di sana. Oke, ada juga hacktivities. Nah, hacker aktivitas. Ini memang pertas yang melakukan unjuk rasa dan memprotes berbagai ide politik dan sosial. Ini memang dia itu kayak istilahnya protes tapi langsung ke akunnya gitu ya. Kayak waktu itu ada di Telkomsel juga ada ya, pernah ya mengalami harga, turunkan harga kuota internet gitu kayaknya dulu ya. Ada juga cyberkriminal. Ini bekerja sendiri atau bekerja secara tim ya untuk kejahatan di dunia maya yang besar. Ini dia minta tebusan biasanya ya. Kemudian ada state sponsors, ini pertas disponsori negara ini untuk melakukan ancaman dan pencurian rahasia pemerintah, pengumpulan intelijen dan menyambut jaringan pemerintah asing, kelompok teroris dan juga perusahaan. Ya, ini dari pemerintah juga ini bisa ya. Untuk menyerang, misalkan sedang perang dengan negara tetangganya atau negara lain. Jadi untuk mencari-cari data di sana, keamanan di sana itu bagaimana? Ya. Oke, itu beberapa istilah. Kemudian ada penjahat dunia maya. Itulah pelaku ancaman yang termotivasi untuk menghasilkan uang dengan menggunakan cara apapun yang diperlukan. Nah, ini biasanya minta tebusan dia. Meskipun beberapa penjahat dunia bekerja secara mandiri, mereka lebih sering dibiayai dan disponsori oleh organisasi kriminal. Ya kayak teroris-teroris di Indonesia itu kan juga ada yang membiayai juga ya. Ada bagian mencari pendanaan, di sini juga ada ya. Ada bagian yang meretas keamanan
instansi A, B, C, D, kemudian dia minta tebusan sekian, sekian, sekian. Dia bayar, dikumpulkan uangnya untuk menggaji mereka juga. Diperkirakan secara global penjahat dunia maya mencuri miliaran dolar dan konsumen dan bisnis setiap tahunnya. Ya, miliaran bahkan setiap tahunnya itu. Terus apa sih tugas keamanan cyber? Organisasi yang bertindak untuk melindungi aset pengguna dan pelanggan mereka. Ini harus mengembangkan dan mempraktekkan tugas keamanan cyber. Contohnya itu, gunakan vendor IT yang dapat dipercaya. Kemudian selalu perbarui perangkat lunak keamanan. Ya, kalau ada update, ya ikuti aja update-nya, agar virus-virus yang terbaru juga ikut tersaring. Lakukan tes penetrasi secara teratur. Ya, atau bahkan kalau bisa kita bayar orang aja ya untuk mencoba untuk membobol situs kita. Kalau berhasil nih, saya kasih imbalan sekian. Ya. Cadangkan kan cloud dan hard disk. Nah, ini yang penting ya, data-data itu selalu di backup. Ubah kata sandi Wi-Fi secara berkala. Ya, selalu perbarui kebijakan keamanan. Kalau ada perubahan-perubahan, ada virus-virus yang baru, ya oke, kita harus mau mengikuti. Ini teknologi. Ya, teknologi itu setiap tahunnya pasti berubah-ubah. Semakin pesat ya, dan perkembangan itu juga cepat banget. Terapkan penggunaan kata sandi yang kuat dan juga sering menggantinya, dan gunakan autentikasi 2 faktor ya. Itu tugas dari keamanan cyber ya. Nah, terus ada indikator ancaman cyber di sini. Banyak serangan jaringan dapat dicegah dengan berbagai informasi tentang indikator kompromi atau IOC. Ya. Setiap serangan memiliki atribut unik yang dapat diidentifikasi. Indikator kompromi ini bukti bahwa telah terjadi penyerangan. Dan dia berupa beberapa fitur ya, yang identifikasi seperti file malware, kemudian juga ada alamat IP server yang digunakan dalam serangan, terus juga nama filenya, ada juga perubahan karakteristik yang dilakukan untuk mengakhiri perangkat lunak sistem. Nah, itu adalah beberapa contoh dari indikator ancaman cyber. Selanjutnya, berbagai ancaman dan membangun kesadaran keamanan cyber. Ya, bahkan Badan Infrastruktur dan Keamanan Cyber Security atau CISA yang ada di Amerika ya, itu menggunakan sistem yang disebut AIS, Automatic Indicator Sharing. Dia memungkinkan untuk pembagian indikator serangan antara pemerintah dan sektor swasta negara. Ya, jadi antara BUMN dan swasta gitu ya. Nah, dia berkolaborasi untuk keamanan ini. Betapa pentingnya keamanan ini ya. Terus ada threat actor tool atau alat ancaman yang digunakan oleh aktornya ini. Untuk mengeksploitasi suatu kerentanan, seorang pelaku ancaman harus memiliki suatu teknik atau alat. Ya, selama bertahun-tahun alat penyerangan lebih canggih dan sangat otomatis. Alat baru ini membutuhkan lebih sedikit pengetahuan teknis untuk diterapkan. Ya, kalau kita lihat grafiknya ya, hacker zaman dulu yang bisa Anda lihat di layar kiri, itu antara alat dan juga knowledge-nya atau pengetahuannya itu lebih besar knowledge-nya. Ya, berbeda dengan sekarang. Bahkan perbedaannya 180 derajat. Hacker sekarang itu karena sudah disediakan banyak alat, jadi knowledge-nya itu pengetahuannya ya sedikit pun sudah bisa menjadi hacker. Jadi kalau hacker dulu itu benar-benar hebat dia. Makanya dulu jarang sekali. Alatnya pun juga karena sedikit ya untuk menunjang dari pertasan ini. Berbeda dengan sekarang. Alatnya itu sudah bisa kita gunakan dengan mudah. Bahkan tutorialnya pun banyak sekali di internet. Ya. Evolusi alat keamanan. Ya, peretasan etis menggunakan berbagai jenis alat untuk menguji jaringan dan perangkat akhir. Dan untuk memvalidasi keamanan jaringan dan sistemnya, banyak alat penguji penetrasi jaringan telah dikembangkan. Dan sebenarnya namun banyak dari alat ini juga dapat digunakan oleh pelaku ancaman untuk eksploitasi juga ya sebenarnya. Ya, contohnya ini ada peretasan kata sandi ini ya. Nah, ini jadi teman-teman janganlah gunakan kata sandi yang mudah untuk dimengerti atau yang umum misalkan 123
atau ABCD, ya, atau tanggal lahir, ya, itu juga nggak kuat ya, karena tanggal lahir sekarang pun sudah menjadi publik ya. Terus juga ada alat peretasan nirkabel, ya, peretasan yang menggunakan wireless ya. Memancing-mancing ini biar dia menggunakan, oh ada wifi nih ya, ternyata dia menyelundup ke smartphone teman-teman ya, melihat apa yang sedang teman-teman lakukan ya, di monitoring gitu ya. Terus juga ada pemindaian jaringan dan alat peretasan, ada juga alat pembantu paket sniper, dan juga detektor rockbit. Oke ya. Baik, ini saya skip aja. Ada kategori serangan ya, ini juga kita pernah bahas ya, attack DOS itu kemarin ya. Oke, kita lewati. Nah, malware, masih ingat ya malware ya, ini pelanggarannya berbahaya ini, jadi hati-hati juga ya kalau mendapatkan email atau mendownload. Jenisnya itu ada virus, ada worm, ada trojan ya. Trojan itu yang kemarin saya ceritakan kayak patung kuda itu ya, antara Ukraina dengan apa kemarin yang perang itu ya, dia seolah-olah membuat patung besar-besar ya, ya tidak seolah-olah tapi memang membuat patung besar yang di dalamnya ada pasukannya ya. Oke, ini kita sudah bahas virus trojan, ini trojan worms ini ya. Nah, ini worms ini komputer seperti virus karena mereka mereplikasi dan dapat menyebabkan jenis kerusakan yang sama. Secara khusus, worm mereplikasi dirinya sendiri dengan mengeksploitasi kerentanan dalam jaringan secara independen. Worm ini dapat memperlambat jaringan saat menyebar ke sistem. Jadi dia istilahnya itu kayak copy paste-nya suatu komputer gitu ya, tiruannya itulah. Dan dia itu akan menyerang, mengirimkan data itu terus secara terus-menerus, secara to be continue ya, secara tidak akan berhenti. Jadi sehingga komputernya akan menjadi terasa lambat nih. Padahal menjalankan aplikasi A saja tapi kok lambat sekali. Ternyata ada satu aplikasi yang menjalankan itu terus-menerus. Komponennya ada enable ya, atau mengaktifkan kerentanan. Jadi worm ini menginstal dirinya sendiri menggunakan mekanisme exploit. Jadi seperti dia itu biasanya dikirimkan melalui lampiran email, terus ketika mendownload gitu ya. Kemudian juga mekanisme propagasi, setelah mendapatkan akses ke perangkat, worm mereplikasi diri sendiri dan menemukan target baru. Jadi biasanya kalau kita mendownload itu kan ada perintah atau informasi apakah ada yang tetap mendownload, atau ada info dari bahasa Inggris itu yang kita tidak mengerti, kita asal pencet ya gitu aja. Padahal si worms ini meminta izin, apakah si worm ini boleh dijalankan di komputer Anda. Intinya seperti itu, tapi dengan menggunakan bahasa yang tiruan gitu ya, yang samar-samar, sehingga kita sebagai orang yang kurang pintar bahasa Inggris, kita tuh ya asal pencet yes gitu aja ya. Ya, ini ya teknik penyebaran yang digunakan oleh worms. Code threads ditunjukkan pada gambar ya, melingkar seperti itu. Oke, dan juga ada ransomware ya. Ransomware ini juga termasuk malware ya, yang menyangkal akses ke sistem komputer dan terinfeksi atau datanya ya. Ini berkembang menjadi jenis malware paling menguntungkan dalam sejarah ini. Ada puluhan varian dari ransomware ini. Dia seringkali menggunakan algoritma enkripsi untuk mengekripsi file dan data sistem. Dan pembayaran biasanya dibayar dalam Bitcoin, karena menggunakan Bitcoin dapat tetap anonim. Ya, tidak tahu ini akunnya siapa, ya maksudnya ya. Tapi kalau membayarnya via bank itu kan ketahuan, nah ini akunnya si A, bisa dilacak. Malware yang lain nih, ya contohnya ada spyware, ada hardware, phishing, ada Rockets ya, Anda nanti bisa baca sendiri. Dan perilaku dari malware sendiri, biasanya komputer ini akan menjalankan atau menimbulkan gejala-gejala aneh nih. Penampilan file aneh, program atau icon desktop ini tidak seperti biasa. Kenapa icon-iconnya seperti ini? Terus program antivirus dan firewall mematikan atau mengkonfigurasi ulang pengaturan. Jadi dia kayak dilemahkan gitu ya. Terus layar komputer membeku atau sistem macet karena lambat tadi lemot ya. Dia menjalankan perintah yang berulang sehingga komputernya menjadi lemot.
Email secara spontan dikirim ke daftar kontak Anda tanpa pengetahuan Anda. Nah, ini tiba-tiba mengirim email sendiri kontak-kontak dari teman Anda ya. File telah diubah dan dihapus, tiba-tiba filenya tidak bisa dibuka karena korup, ya, ataupun filenya hilang. Peningkatan penggunaan GPU, masalah saat menghubungkan ke jaringan, kecepatan komputer yang lambat, proses atau layanan tidak dikenal sedang berjalan, ya, tapi tidak bisa di-close juga, sehingga menyebabkan komputer hang, not responding ya, yang sering seperti itu. Kemudian koneksi dibuat ke host internet tanpa tindakan pengguna. Oke, dan ini masih banyak lagi berliku yang lain ya. Ini serangan jaringan umum, pengintaian, akses, dan rekayasa sosial. Contohnya ada Common Network Attack, CNA ya. Nah, jadi serangan jaringan ya, ada serangan pengintaian, ya diintai, disadap, terus ada serangan akses, dia masuk menggunakan akun Anda ya. Misalkan ini ada akun cewek cantik, selebgram, wah saya di WA atau saya dikontak sama cewek ini, wah ya, padahal yang kontak adalah si mas bagus ya, maksudnya mas-mas yang bagus gitu ya. Tidak si ceweknya, ternyata akun si ceweknya itu diretas ya. Terus ada juga serangan DOS nih, DOS attack. Oke teman-teman, ini contoh-contohnya ya. Ini contoh jaringan pengintaian ya, itu lakukan query informasi pada target, mulai sapuan ping jaringan target. Ya, jadi kita menggunakan contoh CMD itu ya, kita bisa ping-ping untuk koneksinya, melihat IP-nya dan lain sebagainya. Dan jalankan pemilihan perentanan dan jalankan alat eksploitasi. Oke, untuk pertemuan hari ini, nanti di sini yang masih banyak juga ya serangan akses. Anda bisa baca ya teman-teman ya. Ini istilah-istilah saja di sini. Ini memperkuat link yang lemah, dan yang terakhir itu adalah ringkasan ya. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini, dan untuk tugas 1 itu sudah bisa Anda kirim di dalam Siakat ya, di dalam menu UTS UAS dan tugas sudah saya buatkan tugas 1 di sana. Jangan dikirim di dalam diskusi pertemuannya, tapi dikirimlah di sana sebelum UTS. Ini masih pertemuan 5, jadi minggu depan ada pertemuan 6, pertemuan 7 ya. Bila ada yang ditanyakan, kita bisa berdiskusi di dalam grup WA, dan saya mohon maaf sebelumnya karena di sini saya membuatkan video aja karena ada kepentingan yang mendesak ini ya nanti malam ya. Oke, saya doakan semoga teman-teman diberikan kesehatan, panjang umur, sehat selalu, dan saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.